Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Syahdan Daud, NPM 1921911111 dari Penjas 2C. Di sini, dalam materi kali ini, mata kuliah ilmu gizi, saya akan membahas tentang dua poin, yaitu poin pertama ada kebutuhan energi, dan yang kedua ada perhitungan kebutuhan energi. Masuk ke poin yang pertama, yaitu kebutuhan energi. Kebutuhan energi atau populer disebut kalori adalah satuan yang digunakan untuk mengetahui kandungan energi pada makanan atau minuman yang Anda konsumsi. Jadi, berapa standar kebutuhan energi per hari? Jumlah kalori yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda, tergantung beberapa hal seperti usia anak-anak, remaja membutuhkan kalori yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa atau lansia. Gaya hidup. Semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin banyak kebutuhan kalorinya. Yang ketiga ada ukuran badan. Tinggi dan berat mempengaruhi kecepatan tubuh dalam membakar kalori. Menurut Departemen Kesehatan Amerika Serikat, terdapat 3 standar baku dalam menentukan jumlah kebutuhan energi manusia pada umumnya, yakni berdasarkan umur, jenis kelamin, dan 3 level aktivitas fisik atau ukuran tubuh. Dan tinggi dan berat badan juga mempengaruhi. Hanya acuannya diambil berdasarkan ukuran rata-rata sesuai umur pada tiap jenis kelamin. Misalnya laki-laki dewasa tinggi 177 cm dan berat 70 kg. Perempuan dewasa tinggi 162 cm, berat 57 kg. Berdasarkan patokan tersebut, kebutuhan energi rata-rata yang dibutuhkan oleh seseorang adalah anak-anak 1000 sampai 2000 kalori per hari. Anak-anak laki-laki butuh lebih banyak kalori dari anak perempuan. Remaja 1400 sampai 3200 kalori per hari. Remaja laki-laki butuh lebih banyak kalori daripada remaja perempuan. Laki-laki dewasa 2000 sampai 3000 kalori per hari, dan perempuan dewasa 1600 sampai 2400 kalori per hari. Jika dibahas lebih detail lagi, kebutuhan kalori seseorang bisa dihitung berdasarkan jenis kelaminnya. Kebutuhan energi laki-laki bila dilihat dari usia dan tingkat aktivitasnya adalah sebagai berikut. 19 sampai 20 tahun, 2600 kalori untuk aktivitas rendah, 2800 kalori untuk aktivitas sedang, dan 3000 kalori untuk aktivitas tinggi. Dan umur 21 sampai 25 tahun, 2400 untuk rendah, 2800 untuk sedang, dan 3000 kalori untuk aktivitas tinggi. Umur 26 sampai 30 tahun, 2400 untuk aktivitas rendah, 2600 untuk sedang, dan 3000 untuk aktivitas tinggi. Umur 31 sampai 35 tahun, 2400 untuk aktivitas rendah, 2600 untuk aktivitas sedang, dan 3000 kalori untuk aktivitas tinggi. Umur 36 sampai 40, 2400 untuk aktivitas rendah, 2600 untuk aktivitas sedang, dan 2800 untuk aktivitas tinggi. Umur 41 sampai 45 tahun, 2200 untuk aktivitas rendah, 2600 untuk aktivitas sedang, dan 2800 untuk aktivitas tinggi. Untuk umur 46 sampai 50 tahun, 2200 untuk aktivitas rendah, 2400 sampai 2800 untuk aktivitas sedang dan ketinggi. Sementara itu, kebutuhan energi perempuan bila dilihat dari usia dan aktivitasnya adalah sebagai berikut. Umur 19 tahun sampai 20, 2000 untuk aktivitas rendah, 2200 kalori untuk aktivitas sedang, dan 2400 kalori untuk aktivitas tinggi. Untuk umur 21 sampai 25 tahun, yaitu 2000 kalori untuk aktivitas rendah, 2200 kalori untuk aktivitas sedang, dan 2400 kalori untuk aktivitas tinggi.
Umur 26 tahun sampai 30 tahun untuk kategori perempuan yaitu 1.800 untuk aktivitas rendah, 2.000 untuk aktivitas sedang, dan 2.400 untuk aktivitas tinggi. Untuk kategori 31 sampai 35 tahun 1.800 untuk aktivitas rendah, 2.000 untuk aktivitas sedang, dan 2.200 untuk aktivitas tinggi. 36 sampai 40 tahun 1.800 untuk aktivitas rendah, 2.000 untuk aktivitas sedang, dan 2.200 untuk aktivitas tinggi. Umur 46 sampai 50 tahun yaitu 1.800 untuk aktivitas rendah, 2.000 untuk aktivitas sedang, dan 2.200 untuk aktivitas tinggi. Bagaimana cara memastikan kebutuhan energi terpenuhi dengan baik? Agar berat badan tidak melonjak, pastikan konsumsi total lemak harian tidak melebihi dari 30% kebutuhan energi Anda. Dari jumlah total tersebut, total lemak jenuh tidak boleh lebih dari 10%, dan lemak trans harus di bawah 1% dari kebutuhan energi harian. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan energi harian harus diperoleh dengan buah, sayur, dan kacang-kacangan, berbagai jenis kacang, serta gandum utuh, setidaknya 400 gram atau 5 porsi buah dan sayur per hari, tapi tidak termasuk kentang, ubi, singkong, dan umbi-umbian lainnya. Menghindari konsumsi lemak berlebih seperti dijelaskan yang di atas. Makanan yang mengandung lemak tidak jenuh seperti dari ikan, alpukat, kacang, minyak canola, zaitun, atau minyak bunga matahari dengan takaran yang juga tidak berlebihan sebagai alternatif. Membatasi konsumsi gula maksimal 10% dari total kebutuhan energi harian atau sekitar 12 sendok teh bagi orang dewasa dalam kondisi sehat. Membatasi konsumsi garam maksimal 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Untuk poin yang kedua atau materi yang kedua yaitu perhitungan kebutuhan energi. Rumus Harris-Benedict merupakan salah satu rumus yang digunakan oleh para ahli gizi. Rumus ini memperhitungkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas Anda. Pertama-tama, Anda memerlukan atau perlu menghitung basal metabolisme rate atau BMR terlebih dahulu. BMR atau laju metabolisme basal adalah perkiraan jumlah energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi dasar tubuh dalam kondisi istirahat. BMR pada pria dan wanita dapat diketahui dengan rumus berikut. BMR pria yaitu 66,5 ditambah buka kurung 13,7 dikali berat badan tutup kurung ditambah buka kurung 5 kali tinggi badan tutup kurung dikurang buka kurung 6,8 kali usia tutup kurung. Sementara BMR pada wanita yaitu 65,5 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 kali usia. Pada rumus di atas, berat badan dicantumkan dalam satuan kilogram, sedangkan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas fisik. Seperti berikut. Hampir tidak pernah berolahraga dikalikan 1,2. Jarang berolahraga kalikan 1,3, dan sering berolahraga atau beraktivitas fisik berat dikalikan 1,4. Rumus WHO lebih sederhana dibanding rumus Harris-Benedict karena tidak memperhitungkan tinggi badan, melainkan dibagi berdasarkan kategori usia. Berikut adalah contoh perhitungan kebutuhan energi dalam diri saya. Dengan rumus Harris-Benedict, saya adalah seorang pria berumur 19 tahun, memiliki berat badan 69 kg dan tinggi 178 cm. Kegiatan sehari-hari adalah kuliah online dan berlatih sepak bola dengan intensitas latihan 4-5 kali per minggu. Maka kebutuhan energi yang saya adalah dalam sehari menggunakan rumus Harris-Benedict yaitu 66,5 ditambah
13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dan dikurang 6,8 kali usia sama dengan 66 kali 5 ditambah 13,7 kali berat badan yaitu 69, berarti 13,7 kali 69 dan ditambah 5 kali tinggi badan 178, berarti 5 dikali 178 dan dikurang 6,8 dikali usia 19, berarti 6,8 dikali usia 19 yaitu 66,5 ditambah 13,7 kali 69 sama dengan 945,3 ditambah 5 kali 178 sama dengan 890 dan 6,8 dikali 19 sama dengan 129 dikurang 2 sama dengan 66,5 tambah 945,3 ditambah 890 dikurang 129,2 sama dengan 1772,6. Karena dalam rumus Harris-Benedict hasil dikali aktivitas fisik dan aktivitas fisik saya termasuk ke dalam kategori berat, maka dikalikan 1,4 jadi 1,772,6 dikali 1,4 sama dengan 2481,64 atau jika dibulatkan menjadi 2482 kalori per hari. Untuk contoh rumus yang kedua yaitu melalui rumus WHO. Saya adalah seorang pria berumur 19 tahun, memiliki berat badan 69 kg dan tinggi 178. Kegiatan sehari-hari adalah kuliah online dan berlatih sepak bola dengan intensitas latihan 4-5 kali per minggu. Maka kebutuhan energi saya adalah sehari menggunakan rumus WHO yaitu 15,3 dikali berat badan ditambah 679 sama dengan 15,3 dikali berat badan yaitu 69 ditambah 679 sama dengan, karena perkalian didahulukan jadi 15,3 dikali 69 dulu kita hitung yaitu 1055,7. Setelah hasil itu ditambahkan ke 679 tadi berarti 1055,7 ditambah 679 sama dengan 1000,734,7 atau 1734,7 seperti rumus Harris-Benedict. Hasil dari perhitungan energi dikalikan aktivitas fisik yaitu dikalikan 1,4 jadi 1734,7 dikali 1,4 sama dengan 2428,58 atau jika dibulatkan menjadi 2429 kalori. Ya baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.